Apa kabarnya adik-adik kakak yang baik, yang cantik, yang ganteng? Wah, pasti kabarnya baik ya. Dan kakak mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena kakak bisa kembali bersama-sama adik-adik. Kita bersama-sama ibadah, kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kakak harap adik-adik hari ini mengikuti ibadahnya dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur sama Tuhan ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Sikap doa seperti apa? Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau menghadap sama Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita sehingga ibadah kita bisa berjalan dengan baik karena pertolongan daripada Tuhan. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dari malam hingga pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama berkumpul bersama kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman kami semua. Kami boleh beribadah bersama-sama. Meskipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kami percaya Engkau hadir di setiap kehidupan kami, bahkan di rumah kami masing-masing. Dan sebentar kami mau memulai ibadah kami, kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Bahkan berkati kami semua, dan biarlah apa yang kami dengar melalui firman-Mu, apa yang kami nyanyikan melalui puji-pujian, biarlah semuanya bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarlah kami supaya kami tetap duduk diam untuk mendengar firman-Mu dan tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua diciptainya, Tuhan membuat kita
Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang dalam kehidupan kami. Kau berikan napas kehidupan yang begitu luar biasa, hingga bisa Tuhan Kau biarkan kami mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu melalui cerita Alkitab pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu berkati kami. Kau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, hingga bisa memberikan budi pekerti yang baik kepada kami, agar kami bisa memahami firman Tuhan dalam cerita Alkitab pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sebelum kalian menyaksikan video cerita Alkitab yang nanti akan diputar, lebih dulu kita buka nas Alkitab kita yang diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Oke, kakak ulangi. Kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ke-42. Sudah didapat nasnya? Oke, kakak mulai bacakan ya. Silakan adik-adik perhatikan dengan seksama. Kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ke 42 dengan perikop Maria dan Marta. Pasal ke-38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Baiklah, demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya hari lepas hari. Amin. Pada suatu hari, ketika Yesus melakukan perjalanan, tibalah dia di sebuah perkampungan. Di sana, hiduplah dua orang perempuan bersaudara, yang satu bernama Marta dan yang satu lagi adalah Maria. Marta menyambut Yesus dan menerimanya di rumahnya. Ketika Yesus berada di rumah mereka, Maria duduk di dekat kaki Yesus dan dengan setia mendengarkan perkataan-perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ketika Marta melihat Maria hanya duduk mendengarkan Yesus, dia pun mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, lihatlah saudaraku itu. Dia membiarkan aku sibuk melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku." Inilah jawaban Tuhan Yesus kepada Marta. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya, yakni dekat dengan aku dan mendengarkan perkataanku." Demikianlah kisah tentang Maria dan Marta. Keduanya melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, tetapi Maria melakukan bagian yang terbaik, yaitu dekat dengan Tuhan dan setia mendengarkan perkataannya. Nah adik-adik, bagaimana tadi cerita Alkitab yang telah adik-adik saksikan? Kakak mau tanya nih, siapa ya yang melayani dengan sungguh-sungguh tetapi dia lupa nih
waktunya bersama Tuhan. Dia lalu mengeluh supaya saudaranya bisa membantu dia. Siapa? Si Marta. Lalu siapakah sosok yang bersungguh-sungguh melayani, mendengarkan Tuhan, lalu menyediakan waktunya untuk Tuhan? Ya, siapa tadi namanya? Iya, si Maria. Nah, dua orang ini sama-sama melayani adik-adik. Cuman yang berbeda apa? Iya, si Maria, dia menyediakan hati dan pikirannya, menyediakan waktu dan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh. Lalu si Marta, dia melayani juga adik-adik. Ya, dia melayani ketika Tuhan Yesus berkunjung ke rumah mereka. Dia menjamu Tuhan dengan begitu luar biasa, tetapi dia lupa. Dia tidak menyediakan waktunya untuk Tuhan. Dia begitu sibuk, ya, sibuk dengan kegiatan melayaninya, ya, kegiatannya untuk menjamu murid-murid Tuhan dan juga Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, dari sini kita belajar bahwa melayani yang paling utama adalah melayani yang bisa meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, salah satunya, ya, kita mendengarkan firman Tuhan seperti kegiatan adik-adik pada saat ini, ya, mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Karena adik-adik bisa tonton dengan sesama dan penghikmat, dan juga bisa mengambil kesimpulan cerita Alkitab pada pagi hari ini, ya. Jadi intinya, bagaimana melayani yang paling utama bisa meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, ya, dengan mendengarkan firman Tuhan, kita menyediakan waktu dan hati pikiran kita untuk Tuhan. Lalu wujud dari melakukan firman Tuhan itu dengan melakukan pelayanan ke sesama. Salah satu contoh yang paling sederhana, melayani orang tua di rumah, membantu papa mama, kakek nenek, dan kakak adik, ya. Nah, adik-adik, bagaimana tadi cerita Alkitab dan sedikit penjelasan tentang cerita hari ini? Nah, begitu berkenan ya, semoga bisa dilaksanakan untuk adik-adik semua dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk kesimpulan cerita Alkitab kita pada pagi hari ini, yang pertama, sebagai anak Tuhan, kita perlu menyesuaikan atau mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melayani dan kapan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, utamakanlah dulu Tuhan Yesus di atas segalanya, baru kita bisa melayani kepada siapapun dengan percayakan semua tindakan kita dalam setiap doa kita kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan tanpa mengeluh. Oke, demikianlah cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa untuk cerita Alkitab minggu depan di ibadah sekolah minggu GKI Nazaret minggu depannya lagi. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sama-sama menyambut Yesus di rumah
Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sekarang Tuhan telah mendengarkan cerita firman-Mu tadi Tuhan. Kiranya Tuhan sekarang kami mau bersepakat Tuhan, kiranya Tuhan firman-Mu tadi Tuhan dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami, bagi anak-anak kami ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan agar anak-anak-Mu ini Tuhan selalu dilindungi di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan firman-Mu tadi Tuhan bisa menjadi berkat untuk kakak-kakak sekolah minggunya juga Tuhan, berkat untuk anak-anaknya dan juga untuk orang tuanya yang mendampingi juga Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada di seluruh dunia Tuhan. Kiranya Tuhan berkati melindungi anak-anak-Mu semua Tuhan, agar bisa tumbuh di dalam Kristus Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk pandemi sekarang ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, melindungi anak-anak-Mu ini Tuhan, agar terjauhkan dari pandemi atau terjauhkan dari COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang lagi sakit atau teman-teman kami yang lagi dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan berkati, menyertai mereka Tuhan, angkat sakit penyakit yang ada pada diri mereka. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini juga Tuhan. Kau lindungi, Kau berkati presidennya, Kau berkati setiap bawahannya Tuhan, agar negara ini cepat terselamatkan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu.
Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini, di mana kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita telah selesai. Diingatkan, jangan lupa minggu depan kita ibadah sekolah minggu jam 8 pagi secara online atau daring. Diingatkan juga ya adik-adik, saat mengikuti ibadah SAM online, jangan lupa dipoto atau divideokan. Jangan lupa juga kerjakan tugas pertanyaan yang telah dikasih oleh kakak-kakaknya, lalu kirim ke grup atau ke kakak-kakak SAM. Oh iya adik-adik, ada pengumuman penting nih bahwa akan diadakan ibadah gabungan sekolah minggu sekota Palangkaraya dalam rangka Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga GKE 2021 yang akan dilaksanakan secara daring pada hari Sabtu 20 November 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan melalui kanal YouTube GKE Bukit Hindu Gereja Ephrata dan link Zoom akan disertakan di deskripsi YouTube. Jangan lupa ya. Diingatkan juga buat adik-adik untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena masih masa pandemik. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.